Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Namun, sebelum kita mulai materi kita hari ini, yuk sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai gradien hingga gradien garis yang sejajar sembunyi, maka kali ini kita akan menyambung pembahasan kita yang lalu. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai gradien dua garis yang sejajar. Perhatikan gambar yang ada di samping. Untuk mengetahui sifat gradien dua garis yang sejajar, amatilah gambar di samping. Garis K dan garis L merupakan gradien tertentu. Garis K, gradiennya adalah MK sama dengan 6/4 sama dengan 3/2. Gradien garis L adalah ML sama dengan 3/2. Jadi, gradien kedua garis tersebut adalah sama. Jika garis K digeser ke arah garis L, maka garis K dapat tepat berhimpit dengan garis L, sehingga dikatakan garis K sejajar dengan garis L. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua gradiennya sama. Jika kedua garisnya sejajar, maka M1 sama dengan M2. Selanjutnya, gradien dua garis yang saling tegak lurus. Untuk mengetahui sifat gradien dari dua garis yang saling tegak lurus, perhatikan gambar di samping. Garis A dan B adalah dua garis yang saling tegak lurus. Gradien garis A 4 dikurang 0 per 0 dikurang negatif 6. Maka MA sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Gradien garis B sama dengan 6 dikurang 0 per 0 dikurang 4. Maka MB-nya sama dengan 6 per negatif 4 sama dengan negatif 3/2. MA dikali MB itu sama dengan 2/3 dikali negatif 3/2, sehingga hasilnya adalah negatif 1. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dua garis saling tegak lurus jika hasil kali gradien kedua garis itu adalah negatif 1. Jika dua garis saling tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX tambah C, dengan M adalah gradien. Untuk menentukan gradien dari bentuk Y sama dengan MX ditambah C, dapat langsung ditentukan dengan melihat nilai M pada Y sama dengan MX ditambah C. Coba anak-anak ustazah perhatikan contoh berikut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai persamaan garis dan koordinat titik potong dua garis. Setelah kita mengetahui cara menentukan gradien suatu garis, sekarang kita akan belajar dengan cara menentukan persamaan suatu garis.
Nah, untuk itu coba perhatikan baik-baik penjelasan berikut. Yang pertama, persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1. Gambar di samping menunjukkan sebuah garis lurus dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1. Untuk menentukan persamaan garisnya, tentukanlah sembarang titik di X, Y yang terletak pada garis tersebut. Melalui kedua titik itu, gradien garisnya dapat ditentukan sebagai berikut. M sama dengan Y dikurang Y1 per X dikurang X1. Nah, bentuk ini dapat disederhanakan sehingga menjadi Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1 tutup kurung. Nah, bentuk inilah yang merupakan persamaan garis lurus gradien M dan melewati titik X1, Y1. Untuk lebih memahami penggunaan rumus di atas, coba pelajari contoh berikut. Yang kedua, persamaan garis yang melalui titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2. Untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik A, X1, Y1 dan titik B, X2, Y2 dapat ditentukan dengan menentukan gradiennya terlebih dahulu. Kemudian menggunakan aturan Y dikurang Y1 sama dengan M, buka kurung, X dikurang X1, tutup kurung. Jika gradien AB disubstitusikan ke M pada persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M, X dikurang X1, maka didapat persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M, X dikurang X1, di mana M itu adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1. Maka persamaan di atas dapat ditulis Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Inilah rumus persamaan garis yang melalui titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Agar kalian mudah menggunakan rumus di atas, coba pelajari contoh berikut ini. Yang ketiga, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan sejajar garis Y sama dengan MX ditambah C. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dua garis sejajar memiliki nilai gradien yang sama. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping memperlihatkan dua garis dengan persamaan Y sama dengan M1X ditambah C1 dan Y sama dengan M2X ditambah C2. Apabila kedua garis itu sejajar, maka M1 sama dengan M2. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Yang keempat, persamaan garis yang melalui X1, Y1 dan tegak lurus garis Y sama dengan MX ditambah C. Nah, pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dua garis akan saling tegak lurus apabila perkalian gradiennya sama dengan negatif 1.
Gambar di samping memperlihatkan dua garis dengan persamaan Y sama dengan M1X ditambah C1 dan Y sama dengan M2X ditambah C2. Apabila kedua garis tersebut saling tegak lurus, maka memenuhi hubungan M1 dikali M2 sama dengan -1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Yang kelima, koordinat titik potong dua garis. Kedudukan dari dua garis pada bidang kartesius ada 3 kemungkinan, yaitu sejajar, berpotongan, atau berhimpit. Jika dua garis saling berpotongan, maka pasti mempunyai titik potong. Nah, koordinat titik potong dari dua garis lurus dapat ditentukan dengan menggambar grafik dari kedua garis yang berpotongan. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Baik anak-anak Ustazah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.